Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh hadirin dan seluruh hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Majelis Taklim Al-Awabin dan seluruh pemirsa Syamila yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama tentunya senantiasa kita bersyukur atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan adalah ketika kita dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, diberikan rasa aman, dicukupi rezeki yang kita dapatkan hari ini, maka seakan-akan kita telah memiliki dunia dan seisinya. Dan tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita masih sering bermaksiat, walaupun masih sering melakukan dosa, tapi Allah tidak pernah memiliki alasan untuk menghentikan nikmatnya pada kehidupan kita, menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha rahmat bagi setiap makhluknya. Terutama yang senantiasa kita syukuri, terutama yang senantiasa kita berterima kasih kepadanya, yaitu adalah ketika kita selalu disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan dan ketaatan. Karena waktu merupakan indikator keburukan dan waktu merupakan indikator kebaikan pada seorang hamba dan seorang manusia. Kalau seseorang manusia itu disibukkan oleh Allah di dalam keburukan, berarti itu merupakan indikator Allah itu tidak meridhoinya, sampai Allah membiarkan dia dan Allah melepaskan dia dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tapi kalau Allah itu meridai seseorang, maka Allah akan menyibukkan seseorang itu di dalam kebaikan dan ketaatan. Sampai-sampai lembaran-lembaran hidupnya dari detik dan menit yang selalu berganti, selalu mengarah kepada perkara yang bermanfaat. Dan inilah yang kita syukuri pada kesempatan duha kali ini. Allah mengumpulkan kita pada perkara yang Allah ridhoi, yaitu ditemukan kita pada majelis ilmu, taman syurga. Dan tidak ada yang mampu menyibukkan kita dalam perkara ini kecuali adalah kebaikan Allah kepada kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya manusia itu sering sekali memikirkan kehidupan apa yang ada di atas tanah, tapi sering sekali melupakan kehidupan apa yang dia dapatkan nanti di bawah tanah. Kita sering memikirkan kehidupan yang justru membuat hati kita mati, tapi kita melupakan kematian yang justru sejatinya ketika kita memikirkan kematian menghidupkan hati kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memahami betul. Sesungguhnya kita mungkin tidak berjodoh dengan fulan, kita mungkin tidak berjodoh dengan fulanah. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Ahmad, mungkin kita tidak berjodoh dengan Utsman, tapi setiap manusia dari ujung timur sampai ujung barat, sejatinya mereka pasti akan berjodoh dengan kematian. Dan inilah yang sering kita lupakan. Terkadang kita sibuk memilih siapa jodoh kita, terkadang kita sibuk kita akan mendapatkan apa pada kehidupan di dunia, dan kita akan berjodoh dengan barang apa dalam kehidupan ini, tapi kita melupakan jodoh yang sejatinya pasti kita akan temui, yaitu adalah jodoh kita bertemu dengan kematian dan alam barzah. Ketika kita paham bahwasanya kematian merupakan jodoh yang pasti akan ditemui setiap orang, karena setiap manusia kaya ataupun miskin, pintar ataupun tidak pintar, mereka pasti akan berjodoh dengan kematian, maka inilah yang menjadikan kita harus mempersiapkan sebelum hari bertemunya kita dengan jodoh itu. Selayaknya laki-laki ketika berjodoh dengan seorang wanita, tentunya dia mempersiapkan ilmunya. Ketika kita pada kesempatan ini mengetahui bahwasanya kita akan berjodoh dengan kematian, pastilah kita itu akan mengetahui apa yang harusnya kita lakukan sebelum kita nanti bertemu dengan jodoh kita masing-masing pada sebuah pintu yang akan mempertemukan kita di alam barzah. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah. Karena kitab ini sekali lagi adalah kitab yang akan mengungkapkan seluruh perkara yang berkaitan tentang jodoh kita, yaitu adalah kematian. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harusnya kita mengerti, supaya kita tidak tertera di dalam kebodohan, supaya kita jangan sampai terkena penyakit kelalaian disebabkan karena kita tidak mempersiapkan. Sekali lagi, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah, atau mungkin kita tidak berjodoh dengan rumah ini, atau tidak berjodoh dengan rumah itu, atau mungkin kita tidak berjodoh dengan gadget ini dan gadget itu yang tidak kita miliki. Tapi sejatinya semua dari kita pasti berjodoh dengan kematian, dan orang yang cerdas al-kayis,
man dana li nafsihi wa amila ba'dal maut. Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas ketika menemui jodohnya yaitu adalah orang yang mempersiapkan kematian dan beramal yang sejatinya menjadi investasi pada kehidupan nanti di akhirat. Nah, inilah yang kita harus mengerti kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah. Karena sejatinya pintu kematian adalah pintu yang akan dimasuki seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan itulah yang menjadikan kita ingin kematian kita adalah kematian yang dilandasi dengan ilmu. Karena sesungguhnya kematian yang dilandasi dengan ilmu, disikapi dengan ilmu, tidak akan pernah sama dengan kematian yang minus dari ilmu dan tidak diiringi dengan ilmu yang sejatinya harus dia mengerti dan dia pahami. Maka pada kesempatan hari ini kita sudah sampai halaman 180. Ya. Bahwasanya kita mengetahui di antara perkara yang kita mengerti. Setelah seseorang manusia itu dicabut ruh dari jasadnya, pada saat itulah perjalanan panjang itu dimulai. Sering saya sampaikan di banyak kesempatan bahwasanya safar manusia itu terbagi menjadi dua. Ada safar yang pendek, ada safar yang panjang. Safar yang pendek, safarnya kita dari tempat satu ke tempat satunya. Dari satu teritorial ke teritorial yang lainnya. Walaupun jaraknya berjauhan, tetapi safar yang pendek mampu ditentukan estimasi waktunya dan jaraknya. Itulah yang disebut dengan safarun qarib, safar yang pendek. Ada safar kita yang panjang, yaitu adalah safar yang tidak mampu ditentukan lagi estimasi waktunya dan jaraknya. Yaitu adalah perjalanan panjang, safarun ba'id. Apa itu safarun ba'id? Yaitu adalah safar yang kita akan mulai ketika kita dicabut ruh dari jasadnya, lalu kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan kolega kita, meninggalkan circle kita pada kehidupan dunia, lalu menuju kepada perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan akhirat. Kenapa disebut perjalanan yang panjang? Karena perjalanan kita dalam perjalanan akhirat itu perjalanan yang panjang. Dari kehidupan alam barzah, hari berbangkit, hari berkumpul, ada yang namanya mizan yang ditegakkan, ada namanya hisab yang ditegakkan, belum melewati sirat sampai nanti ditentukan akhir dari semuanya, apakah kita ke surga ataukah kita ke neraka. Itulah sejatinya perjalanan kita yang panjang. Makanya siapapun mereka yang mempersiapkan kehidupan itu, sejatinya mereka lah yang beruntung. Karena kalaulah kita pada perjalanan yang pendek kita memerlukan stamina yang kuat sebelum kita melakukan perjalanan, sesungguhnya kita pun memerlukan stamina yang kuat pada perjalanan yang panjang. Kalaulah kita memerlukan stamina pada perjalanan yang pendek, tentulah kita itu memerlukan stamina pada perjalanan yang panjang. Kalau pada perjalanan yang pendek butuh vitalitas dan stamina fisik kita. Tapi perjalanan yang panjang tidak lagi ditopang dengan stamina fisik, tapi ditopang dengan amal solih dan ibadah yang dilakukan dan dikerjakan supaya memastikan perjalanan dia pada safar yang panjang tidak menemui hambatan berarti sampai dia menemukan bangku terindahnya, yaitu bangku yang dijanjikan Allah, yaitu adalah di surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kuburan itu persinggahan akhirat yang pertama. Tentunya kita paham bahwasanya kuburan itu walaupun kita lihat secara kasat mata hanyalah gundukan tanah, tapi apa yang kita lihat dari gundukan tanah sejatinya tidak sesederhana apa yang kita lihat. Di bawah gundukan tanah itu ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang berlaku. Apa yang ada di balik gundukan tanah itu? Karena pada dasarnya yang kita lihat cuma gundukan tanahnya, tetapi yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak dari apa yang terjadi yang tidak mampu dilihat oleh mata kita dan tidak mampu didengarkan oleh telinga kita. Dan kuburan itu merupakan persinggahan yang pertama, terminal pertama yang akan dilewati manusia. Terminal itu bernama kuburan. Makanya yang sangat menarik adalah percakapan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari seorang sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu diterangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari riwayatnya Hani bin Utsman. Apabila Utsman itu berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Saya ketika mendengar ini, Masya Allah ya, saya membayangkan jenggotnya para sahabat tentunya bukan jenggot sebagaimana kita yang tumbuhnya cuma 10-20 lembar. Jenggotnya para sahabat itu kan tebal. Tapi sering sekali saya membaca bahwasanya para sahabat itu kalau menangis jenggot mereka basah. Saya membayangkan kuantitas airnya sebanyak apa sampai jenggot mereka yang tebal pun menjadi basah. Nah, kita kembali kepada sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu
ketika beliau selalu berdiri di hadapan kuburan, maka beliau itu menangis. Sifat tangisan dari Utsman bin Affan itu sampai basah jenggotnya. Maka kemudian seseorang menegurnya, "Wahai Utsman, ketika mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau ketika melihat kuburan itu selalu menangis?" Maka kemudian Utsman menjawab dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa illam yanjuf minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Maka Utsman bin Affan itu lalu menjawab sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Utsman mengatakan sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama. Terminal pertama manusia itu adalah kuburan. Kalaulah seseorang itu telah selamat dari kuburan, maka urusannya setelah itu akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat pada urusan kuburan dia, maka sesungguhnya dia urusan setelah itu akan menjadi lebih sulit. Makanya Masya Allah ya, berarti ketika kita mengetahui sabdanya Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah yang disampaikan kembali oleh Utsman bin Affan, memberikan kepada kita bahwasanya kuburan yang sejatinya kita lihat dengan kasat mata itu gundukan tanah dan batu nisan, sesungguhnya itulah terminal. Tapi ini merupakan indikator kemudahan ataupun kesulitan kita setelahnya. Karena kalau kemudian kita pada terminal pertama ini kita diberikan kemudahan, maka setelahnya itu akan menjadi mudah. Sebagaimana ketika kita mendapati kesulitan pada terminal pertama, maka sesungguhnya pada urusan-urusan setelahnya itu menjadi lebih berat. Urusan nanti dibangkitkan dari kubur, urusan nanti dikumpulkan di padang mahsyar menjadi lebih sulit dan menjadi lebih sukar. Karena apa? Pada terminal awal sudah ketahuan dia mengalami kesulitan. Analoginya gampang. Kalau kita memiliki akses eksekutif ketika akan menaiki pesawat, lalu kita ditaruh di bandara di lounge, maka kemudian orang kalau sudah ditaruh di lounge eksekutif, maka setelahnya akan menjadi banyak fasilitas. Dia akan masuk pertama kali ke pesawat, tidak perlu membawa tentengan, tas-tasnya yang berat karena nanti akan dibantu. Lalu kemudian ketika turun akan didahulukan sebelum penumpang-penumpang yang lainnya. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan fasilitas dan kelihatan dari fasilitas yang dia dapatkan di bandara menunjukkan fasilitas yang akan dia dapatkan di pesawat. Ya, udah lama kita nggak naik pesawat. Maka sama, ada orang yang ketika di bandara hanya ditaruh di tempat yang ramai bersama dengan kerumunan manusia, maka setelahnya pun kemudian dia harus sabar, antri. Ketika naik pesawat harus antri, harus membawa barang sendiri. Ketika turun pun harus antri dan dia membawa barang sendiri. Itu kias, itu analogi. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya urusan kuburan itu bukan urusan yang ringan. Urusan kuburan itu tentunya adalah urusan yang besar dan itu merupakan terminal pertama. Makanya menarik ya, ketika orang itu menegur sahabat Utsman, engkau ketika disebutkan tentang surga dan neraka terkadang tidak menangis, tapi setiap kami melihatmu engkau berdiri di depan kuburan selalu menangis dan basah jenggotmu. Dan ternyata jawaban Utsman merupakan jawaban yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Kuburan itu terminal pertama. Orang yang selamat pada terminal pertama, maka urusan setelah itu akan menjadi mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, maka sesungguhnya dia urusannya akan menjadi sulit dan menjadi sukar. Setelah urusan yang pertama, dia itu tidak selamat. Makanya pantas kalau kemudian kita itu merenungi dan mentadaburi doa yang selalu kita ucapkan, doa yang selalu kita sebutkan ketika kita sholat. Doa yang selalu kita sebutkan ketika habis sholat itu apa? Yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka di antara 4 perkara yang kita selalu berlindung kepada Allah setiap kita habis sholat sebelum kita salam, yaitu salah satunya meminta kita supaya selamat dari azab kubur. Karena sejatinya bahwasanya itu menunjukkan kepada kita urusan kuburan itu urusan yang berat. Sampai disunahkan setiap orang yang melaksanakan sholat sebelum dia mengakhiri hubungan dan konektivitas dia dengan Allah, maka dia itu berlindung dari azab kubur. Karena sejatinya azab kubur itu berat. Dan siapapun yang mendapatkan kenikmatan kubur, sejatinya dia istirahat dengan istirahat yang tenang sampai hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya di antara perkara-perkara yang kita harus mengerti. Maka di sini tentunya kita paham sesungguhnya syariat pengkuburan ini merupakan satu syariat yang diajarkan langsung oleh Allah ketika ada peristiwa Qabil dan Habil ketika mereka saling membunuh, ketika Qabil membunuh Habil. Lalu disitulah syariat ketika kita mendapati Allah mengirimkan burung, ketika dua burung ini duel, salah satunya mati, maka salah satu burung memperlihatkan cara bagaimana menguburkan burung yang mati itu. Dan inilah menjadi syariat pertama dalam masalah penguburan jenazah yang disyariatkan oleh Islam. Tentunya kita harus betul-betul paham ya, kita ini beruntung betul kalau kita ini telah mengenal Rasulullah yang mengajarkan semua syariat ini begitu sempurna. Makanya saya selalu teringat dengan apa yang sering saya sampaikan. Hutang kita kepada Nabi itu, kata para ulama, lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Kalau sama ibu kita hutang sama air susunya yang tidak pernah mampu kita balas. Kalau sama bapak kita hutang kepada keringatnya yang tidak pernah mampu kita balas. Tapi kalau sama Rasulullah itu hutang kita lebih besar daripada air susu dan keringat. Karena Rasulullah yang telah menjelaskan semuanya. Sampai urusan penguburan pun kalau bukan karena Rasulullah yang menjelaskan jalan inilah yang diridhai oleh Allah ketika menguburkan, pastilah kita tidak akan mengetahui. Karena dengan adanya Rasulullah yang telah mengajarkan syariatnya, ajarannya dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita tahu detail, bukan hanya urusan ketika hidup, sampai urusan ketika kita meninggal pun, dan memperlakukan orang yang meninggal, itu pun telah dijelaskan oleh Rasulullah dengan apa yang beliau dapatkan dari setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dari setiap ilmu yang diajarkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syariat kubur itu merupakan syariat yang diajarkan langsung oleh Allah. Begitulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah yang disampaikan dalam surat Al-Maidah 31. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang saya membayangkan dan membandingkan beda dengan agama-agama yang lain. Kalau saya menjumpai ketika melihat tidak ada satu agama yang paling sederhana menguburkan seseorang kecuali Islam. Paling sederhana. Pada kultur agama-agama yang lainnya itu selalu kita jumpai bahwasanya kalau mereka menguburkan itu dengan berbagai macam hal yang sifatnya terkadang bermewah-mewahan ketika menguburkan orang yang mati di antara mereka. Saya pernah menjumpai ada satu video menguburkan, membawa barang-barang yang dia senangi ketika hidup, dikumpulkan, ditumpuk jadi satu di dalam kuburan itu. Bahkan ada motor pun dimasukkan, sepeda pun dimasukkan bersama dengan jasad yang dikuburkan, dengan asumsi bahwasanya di dalam kuburan itu nanti dia akan menaiki kembali motornya dan sepedanya. Saya kemudian melihat Islam, Masya Allah ya, Islam itu sederhana. Islam itu ketika ada yang meninggal di antara kita dikuburkan di tanah. Tidak memakai apa-apa, tidak memakai peti dan tidak memakai bahan-bahan apapun. Ya, kecuali karena darurah, misalkan sakit yang sifatnya bisa menular. Memang diperbolehkan pakai peti. Tapi kalau dalam kondisi normal, Islam itu Masya Allah sederhana. Dikuburkan tidak memakai barang. Semua barangnya itu ditinggalkan. Dan kemudian dia hanya memakai 3 lapis kain kafan. Untuk menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran kepada kita, sesederhana itulah nanti kita akan kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya tidak ada kedudukan dan kemuliaan kita bersama dengan harta kita yang sejatinya kita tinggalkan, tapi kemuliaan kita bersama dengan amal soleh yang pernah kita lakukan sebelum kita menutup mata. Masya Allah ya. Makanya sederhana betul Islam itu. Hanya 3 lapis kain kafan. Kamu punya rekening 100 miliar, 3 lapis kain kafan. Kamu punya rekening cuma 10 juta, sama 3 lapis kain kafan. Karena apa? Karena sejatinya Islam mengajarkan kepada kita kehidupan dunia sebanyak apapun kamu menggenggamnya, ketika ajalmu telah tiba, kamu lepaskan ikatan genggaman itu. Mau ataupun tidak mau, dan kamu harus berpindah kepada satu alam yang tidak lagi memerlukan semua fasilitas yang kamu pernah genggam dalam kehidupan di dunia. Masya Allah ya. Makanya betul kan, masih ingat ke awal-awal saya dulu menyampaikan di bab 2 atau bab 3 di kitab ini. Saya sampaikan, kematian itu obat. Obat bagi si kaya dan obat bagi si miskin. Kenapa kematian itu obat bagi si kaya dan obat bagi si miskin? Karena supaya si kaya tidak sombong. Berapapun harta yang kamu hari ini miliki,
Berapapun merek branded yang kamu dapatkan, sesungguhnya kamu tidak perlu sombong. Karena apa? Ada saatnya kematian kamu harus melepaskan barang itu dan barang itu tidak lagi berharga. Kematian itu obat bagi si kaya supaya tidak sombong. Tapi kematian juga obat bagi si miskin supaya tidak terus-terusan dalam kondisi sedih. Bagaimana itu? Bagaimana ketika dia mengingat kematian, penderitaan yang dia dapatkan karena kesempitan finansial yang dia dapatkan, dia harus ingat, penderitaan saya hanya bertahan pada kematian. Sudah, ketika kematian itu nanti akan berganti dengan amal yang saya lakukan untuk saya petik pada kehidupan di alam barzah. Makanya akhirnya kematian itu adalah obat. Makanya di situ saya mendapati agama kita itu sederhana betul. Kemudian dikuburkan, kemudian gundukan tanah, lalu kemudian dikasih tanda, sudah selesai. Kemudian ketika kita akan memandikannya dengan lembut. Pada kultur-kultur agama yang lainnya, saya mendapati macam-macam. Ada yang dipotong-potong, disayat-sayat gitu. Di daerah Tibet itu disayat-sayat, dibawa ke puncak tebing, lalu dilemparkan ke burung-burung pemakan bangkai dengan asumsi burung-burung itu akan membawa daging-daging itu kekayangan. Kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam itu dimandikan dengan lembut. Enggak boleh dilukai, enggak boleh dipukul, enggak boleh disayat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, inna kasra admal mayyiti ka kasri admil hayyi. Kamu mematahkan tulang orang yang mati sama persis kamu dengan mematahkan tulangnya dia ketika dia hidup. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, urusan kuburan itu menunjukkan betapa luhurnya dan betapa lurusnya agama ini. Mengajarkan kepada kita kesederhanaan ketika menguburkan. Mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak kita ketahui walaupun secara medis. Ternyata orang yang mati masih merasakan sakit sebagaimana orang yang hidup. Medis kan nggak tahu. Medis tuh nggak ngerti itu. Medis taunya kalau sudah mati tidak merasakan apa-apa. Selesai. Padahal Rasulullah tidak mungkin berdusta. Makanya disinilah fungsinya iman, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan rasionalitas. Makanya akhirnya disitulah kita mendapati dan menjumpai sesungguhnya kuburan ini merupakan salah satu di antara sunnahnya Bani Adam. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kuburan merupakan terminal pertama yang pasti akan disinggahi oleh setiap anak manusia, karena setiap dari kita berjodoh dengan kematian dan kematian itu menempatkan kita di dalam kuburan. Dan kuburan itu merupakan terminal sebelum kita melanjutkan pada perjalanan panjang menuju kepada kampung akhirat kita. Makanya disinilah kemudian kita memahami. Makanya tentunya kalau kita pernah melihat ya, ada satu kultur itu yang orang yang mati di antara mereka tidak diapa-apakan. Ya ditempatkan di rumah, dibalsam terus, Masya Allah ya. Nah, tentunya cara-cara yang semacam itu membuat kita bersyukur betul. Kalau bukan Rasulullah yang kita imani, tentunya kita tidak akan paham bagaimana cara memperlakukan orang yang mati. Ada di antara kultur agama yang mereka kalau mati dibakar. Masya Allah itu. Untuk mengajarkan semuanya kepada kita. Urusan kuburan itu menunjukkan betapa beruntungnya kita mengenal Rasulullah yang mengajarkan semua ini dalam kehidupan kita. Makanya di sini pula kemudian kita memahami bahwasanya kuburan merupakan sunnahnya dari Bani Adam yang dikatakan oleh Allah pula di dalam surat Abasa yang ke-21. Summa amatahu fa'akbaroh. Kemudian Allah mematikan dan menguburkannya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustadz gimana dengan kejadian Fir'aun? Fir'aun itu diabadikan jasadnya oleh Allah. Sampai sekarang kita mampu melihat wajahnya Fir'aun. Bahkan ada replika yang menggambarkan ada sketsa yang gambarkan setelah melihat jasadnya Fir'aun itu digambar ulang sketsanya. Bagaimana gambar Fir'aun ketika hidup. Maka khusus untuk Fir'aun, Allah itu kemudian jadikan Fir'aun itu ditinggalkan untuk menjadi peringatan bagi manusia. Jadi Allah itu memang jadikan khusus untuk Fir'aun itu tidak dikuburkan. Untuk menjadi peringatan dan renungan bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Maaf ya. Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu kayak nama presiden. Presiden itu Fir'aun. Namanya siapa? Namanya banyak di antara kita tidak mengetahui. Yang unik adalah kenapa Allah itu menyebutnya Fir'aun. Tapi tidak menyebut nama. Karena karakter Fir'aun itu akan karakter berulang.
Setiap zaman itu selalu ada karakter Fir'aunnya. Karena Fir'aun itu bukan nama orang, tapi gelar. Dan akhirnya menjadi sebuah sifat, karakter Fir'aun. Maka kemudian Allah abadikan Fir'aun itu supaya menjadi renungan, supaya kesombongan Fir'aun yang pernah menantang Allah dan menantang para nabinya dan para utusan-utusan Allah, ketika terus memburu Nabi Musa, mendiskreditkan Nabi Musa, menghujat Nabi Musa, maka kemudian orang itu, manusia itu harusnya belajar dari kisahnya Fir'aun. Ketika Allah jadikan Fir'aun itu masih bisa dilihat oleh kasat mata kita, itu pun masih banyak orang yang lalai dan tidak tahu pelajaran apa ketika Allah itu mengecualikan Fir'aun untuk diperlihatkan dan tidak dikuburkan. Dia tidak dikuburkan dia. Nah, itu menunjukkan kepada kita, itu faedah. Supaya setiap orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, mereka adalah orang-orang yang sejatinya ketika mereka memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, yaitu adalah mereka belajar ketika jasadnya Fir'aun itu masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kemudian kita mengerti. Jadi semua manusia itu pada dasarnya ada syariat dikuburkan. Nah, kalau kita mendapati Fir'aun, itu pengecualian supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang ulil absar dan orang-orang yang beriman setelahnya, supaya tidak perlu mengulang karakter Fir'aun dan bagaimana keburukan-keburukan sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Nah, itu yang kita pahami. Tentunya kalau kemudian kita berbicara, disinilah kita akhirnya mengerti sesungguhnya kuburan ini merupakan sebuah perkara yang bisa mengingatkan kelalaian kita. Karena sekali lagi saya menyampaikan, guru yang tidak berfisik itu adalah kematian. Dan sesungguhnya tempat yang bisa mengingatkan kita itu adalah kuburan, untuk mengingatkan kita tentang kelalaian kita. Makanya kuburan ketika di bawahnya itu merupakan terminal pertama pada urusan-urusan kita selanjutnya, itu terminal pertamanya adalah alam barzah, maka kuburan itu sejatinya ketika ada gundukan tanah, syariatnya semacam itu, tidak diratakan tapi ada gundukan tanah yang agak dilebihkan supaya memberikan peringatan kepada hati yang lalai. Nah, makanya kita harus paham, hati itu kalau sakit, maka mengobati hati itu sebagaimana mengobati fisik yang sakit. Nanti kita akan sambungkan dengan perihal kuburan. Kita kalau sakit itu, kita datang ke dokter. Sakit fisik kita, dokter akan memberitahukan kepada kita 3 tahapan, 3 step di dalam mengobati orang yang sakit. 1, dokter menyuruh kita untuk istirahat. Istirahat, Pak. Kalau orang yang bantah, saya ini orangnya gila kerja, ya sudah. Kalau memang tidak mau diberitahu, ya silahkan kerja. Tapi kalau mati tidak tanggung jawab. Pertama kali dokter selalu mengatakan istirahat. Yang kedua, dokter kemudian memerintahkan kita untuk meninggalkan larangan. Ini gulanya tinggi, Pak, tinggalkan yang manis, jangan banyak pikiran. Ini darahnya tinggi, Pak, tinggalkan yang asin-asin, jangan banyak pikiran. Dan yang ketiga, stepnya dokter kalau sudah mengobati kita yaitu adalah mensuntik atau ngasih obat untuk ngebom kepada penyakitnya supaya sembuh. Itulah terapi ketika fisik kita sakit. Tahukah kita, Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya mengobati hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit. Cuma kontennya yang berbeda, tapi stepnya sama. Mengobati hati yang sakit itu juga ada 3, persis dengan step yang dilakukan dokter ketika mengobati fisik yang sakit. Apa yang dilakukan? Yang pertama, yang dilakukan itu adalah mengobati hati yang sakit itu yang pertama, yaitu adalah bagaimana kita harus beristirahat. Lah, beristirahat itu apa? Istirahatnya hati tentunya tidak sama dengan istirahatnya fisik. Istirahatnya hati itu di majelis ilmu. Istirahatnya hati berkumpul sama orang solih. Dan termasuk istirahatnya hati adalah mengingat kematian dan mendatangi kuburan. Supaya seluruh ketamakan yang kita ingin dapatkan dalam urusan dunia itu menjadi luruh dan menjadi berkurang kalau sudah melihat gundukan-gundukan tanah. Makanya Rasulullah SAW kan mengingatkan kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha.
dulunya saya melarang kalian untuk datang ke kuburan, maka sekarang saya perintahkan kalian untuk mendatangi kuburan. Fa innaha tudzakirul akhirah wa tuzahidu fid dunya. Sesungguhnya ketika kamu mendatangi kuburan, kata Rasulullah, maka itu membuatmu ingat kepada kematian dan membuatmu zuhud dalam perkara dunia. Karena hati kita itu beristirahat dari segala macam aktivitinya untuk merespon dunia. Kalau duduk di majelis ilmu, kumpul orang salih, mengingat kematian atau mendatangi kuburan, itu mengistirahatkan hati. Makanya sedih ya hari ini kalau kuburan itu malah dijadikan sarana wisata. Ada banyak kemungkinan itu. Kenapa kuburan dijadikan tempat wisata? Satu, memang kuburannya itu dijadikan tempat wisata karena memang disetting sama pembuatnya. Yang kedua, karena hati kita yang keras sampai akhirnya kuburan pun tidak lagi mampu mengistirahatkan kita dari hiruk-pikuknya dunia. Makanya dulu para ulama, contohnya Hasan Al-Basri. Dulu Hasan Al-Basri itu Masya Allah ya, kalau beliau merasa ada sesuatu pada hatinya, yang beliau lakukan adalah mendatangi orang yang sakit, menengok orang yang sakaratul maut, serta melihat kuburan. Makanya kalau beliau Hasan Al-Basri pulang setelah beliau melihat orang sakaratul maut, melihat kuburan pulang, pertama kali yang beliau terjadi adalah responnya beliau tidak doyan makan. Makan wahai Hasan Al-Basri, saya tidak butuh makanan. Pada saat itu responnya. Makanya mengistirahatkan hati itu penting. Jadi kalau kita merasa hati saya kok susah beribadah kepada Allah, ayo paksa datang ke majelis ilmu, kumpul sama orang solih, datang ke kuburan. Berdiri, lihat tumpukan-tumpukan, gundukan-gundukan tanah yang sejatinya kita itu akan berjodoh dengan komplek itu. Yang sejatinya kita akan mendatangi komplek itu. Dalam kondisi mata kita tertutup dan tidak bisa kita menggerakkan apapun yang kita miliki pada anggota tubuh kita. Itu mengistirahatkan hati. Hati ini butuh istirahat. Sebagaimana fisik kalau dipakai untuk terus bergerak, letih dia. Mesin dipakai bergerak aja mesin itu capek. Kan kita sering mendapati kan kalau ada orang beli mobil, dilihat kilometernya. Kalau kilometernya sudah sampai 150.000, orang yang beli biasanya akan mengurungkan niatnya. Kalau ditanya alasannya, kenapa nggak jadi? Kan bodinya bagus Pak. Betul bodinya bagus, tapi mesinnya mesin capek. Hati itu capek. Dan kita harus mengistirahatkan hati supaya sakitnya hati tidak berlanjut sampai matinya hati. Yang kedua, yaitu adalah meninggalkan pantangan. Meninggalkan pantangan itu dosa dan kemaksiatan. Karena itulah yang menyebabkan hati kita dalam kondisi sakit. Karena pantangannya hati itu kemaksiatan dan dosa. Dan yang ketiga, yaitu adalah dibom penyakit dalam hatinya dengan beristighfar dan sholat taubat. Terapinya sama. Berarti kuburan gundukan tanah yang tadi kita bahas, berarti itu tempat mengistirahatkan hati. Jadi kalau seorang manusia sedang merasa saya sedang tamak-tamaknya nih, saya sedang loba-lobanya untuk mendapatkan ini, maka terapinya datang ke kuburan. Kalau memang kita tidak tahu ke kuburan, minimal kita ziarah kubur kepada keluarga yang kita cintai. Datang lihat gundukan tanah itu, di dalamnya ada orang yang kita cintai betul. Yaitu adalah mungkin bapak kita, mungkin ibu kita. Dengan melihat gundukan tanah itu, hati kita akan merespon istirahat. Semua barang yang tadi kita inginkan, minimal pada saat itu kita tidak lagi bersemangat untuk, tidak lagi kemudian serakah untuk mendapatkan, tapi sudah mulai ma'ruf, sudah mulai turun ketika kita melihat gundukan tanah tersebut. Karena apa? Pada dasarnya kuburan itu merupakan sarana kita untuk melembutkan hati kita. Datangi kuburan untuk melembutkan hati kita. Rasulullah itu kalau mendatangi kuburan itu malam hari. Makanya pernah ketika Rasulullah pada jatahnya Ibunda Aisyah, tidur di rumah Ibunda Aisyah, lalu kemudian pada malam itu Ibunda Aisyah meraba tempat posisinya Rasulullah, tidak menjumpai Rasulullah. Langsung Ibunda Aisyah itu cemburu, dikiranya Rasulullah pindah ke istri yang lainnya. Maka kemudian beliau menyuruh budaknya untuk mencari, mana itu Rasulullah. Dicari dan ternyata Rasulullah itu sedang berada di Baqi, melihat gundukan tanah itu. Dan itu menunjukkan setingkat Nabi pun ziarah pada kubur.
ziarah pada kubur. Karena kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian dan membuat kita zuhud dalam perkara dunia. Sekali lagi, mati itu obat bagi si kaya dan mati itu obat bagi si miskin. Karena kenapa mati itu obat bagi si kaya? Supaya yang kaya tidak sampai dia menjadi sombong dengan kekayaan yang dia miliki, dan obat pula bagi si miskin supaya si miskin itu tidak selalu menderita perasaannya, karena dia tahu keterbatasan dan penderitaan yang dia rasakan hanya bertahan pada kehidupan di dunia dan tidak akan berlanjut pada kehidupan di akhirat ketika dia beramal solih. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui kita disunahkan untuk mendatangi ke kuburan. Makanya dibuka pada halaman 182, kuburan itu hendaklah bergunduk ditinggikan sedikit dari permukaan tanah. Nah, tentunya kata Imam Al-Qurtubi tidak dibuat bangunan baik dengan tanah liat, batu ataupun kapur, karena itu dilarang. Dalam riwayat Muslim dikatakan nahan Nabi SAW an tukhassisal kubur wa ayyuktaba 'alaiha wa ayyubna 'alaiha wa an tuta. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim telah melarang apabila kuburan itu dibangun, diduduki dan dibuat bangunan di atasnya. Maka artinya bahwasanya kuburan itu tidak perlu dibangun sebagaimana rumah, dan itu merupakan larangan yang datang dari Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya termasuk bermegah-megahan itu adalah karena sesungguhnya kenapa Rasulullah itu melarang kita untuk bermegah-megahan di dalam penguburan? Karena kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian, bukan mengingatkan kita kepada dunia. Itu salahnya. Jadi kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian. Nah, kalau kemudian kuburan itu dibangun dengan megah bagus, tidak mengingatkan tentang kematian, malah orang nanti terlalu nyaman. Tapi justru kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian. Makanya Rasulullah itu melarang berbagai macam perkara yang sifatnya itu bisa justru menghilangkan fungsi dari kuburan itu, yaitu adalah mengingatkan hati supaya ingat kepada kematian. Ya. Makanya Rasulullah SAW kuburannya pun sangat sederhana. Ya, kalaupun kita tinggikan kuburan kita, yaitu tinggikan itu sedikit dari permukaan tanah untuk menunjukkan bahwasanya di dalamnya di situ ada orang yang telah kita cintai, yang telah kita kuburkan. Ya. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, seluruh perkara tentang kematian seseorang itu mengingatkan hati kita. Makanya kenapa kita kalau sudah mendapati jasad itu, ya, jasad itu kenapa ditaruh di atas, dan sunahnya itu sebenarnya jasad itu ketika dipikul itu tidak ditutup, tapi dibuka supaya setiap orang yang melayat itu melihat langsung kepada jasad itu ketika dikafani. Makanya kalau kita ziarah, kalau kita takziah, kita disunahkan takziahnya itu kan di belakang. Ini mayatnya, kita di belakang. Dan disunahkan untuk tidak bicara, tidak berzikir, tidak membaca Quran. Makanya kalau ngobrol itu jangan. Wong kita berzikir aja ditahan kok. Kenapa kita tidak disunahkan berzikir, bertakbir, bertasbih, dan seluruh kegiatan zikir yang lainnya ketika mengikuti mayit? Karena kita disuruh oleh Nabi untuk melihat jasad yang sedang terbujur kaku di depan kita yang akan dimasukkan ke liang lahat. Kita disuruh melihat supaya mengingatkan hati kita tentang kematian. Makanya kenapa prosesnya itu harus semacam itu. Kenapa kemudian kuburan tidak boleh untuk dihiasi dengan berbagai macam hiasan, tidak boleh dibangun dengan bangunan-bangunan yang bermacam-macam. Sekali lagi Imam Qurtubi mengatakan karena sesungguhnya fungsinya kuburan itu menurut syariatnya Rasulullah SAW, fungsinya kuburan itu adalah mengingatkan kematian, bukan tempat untuk bermegah-megahan. Ya, dan ini kita harus perhati, dan itu dijelaskan secara apik oleh Imam Al-Qurtubi pada halaman 183. Sekarang kita buka bab yang baru. Bab berikutnya 188. Maka sesungguhnya ketika kita diperintahkan oleh
diperintahkan di dalam syariat, yaitu adalah kita diperintahkan untuk memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Yaitu di sini diterangkan bahwasanya kita diperbolehkan untuk meminta tempat mana, kita diperbolehkan untuk berdoa di tempat mana kita itu untuk diwafatkan. Ya, karena termasuk kebaikan dari kita adalah kita ini dikuburkan di tempat-tempat yang berkah. Dan ini berdasarkan kepada contoh-contoh yang kita dapati dari para nabi dan orang-orang solih yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihi salam, maka sesungguhnya beliau ingin dikuburkan di tanah Syam. Maka kemudian beliau itu dikuburkan di tanah Syam. Ya. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan, adapun Nabi Musa memohon kepada Allah agar mendekatkan dirinya kepada negara yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, sejauh lemparan batu. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, andaikan aku ada di sana, niscaya aku tunjukkan kepada kalian kuburannya ada di sebelah jalan di bawah gundukan pasir merah. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Musa pun ingin dikuburkan di tempat yang berkah, di sebuah tempat yang disucikan, dan tempat yang disucikan itu adalah tanah Syam. Tentunya kita paham jengkal tanah yang Allah cintai itu yang pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Syam, yang ketiga adalah Yaman. Ini merupakan 4 wilayah, 4 teritorial yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah, di situ ada Ka'bah. Madinah, kota yang dibangun oleh Nabi. Kota Syam, kota peperangan akhir zaman, tempat turunnya Nabi Isa. Dan Yaman adalah kota yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah SAW dengan keberkahan. Makanya Nabi Musa minta supaya dikuburkan di tanah Syam. Dan tentunya kita selalu mengetahui keberkahan tanah Syam itu luar biasa. Sebagaimana dalam satu riwayat diterangkan, tuba li ahli Syam, kata Rasulullah. Beruntung betul ya yang menjadi penduduk Syam. Karena para malaikat kalau mengepakkan sayapnya itu, mereka mengepakkan sayapnya di atas kota Syam. Syam itu mana? Ya Palestina. Ya, itu termasuk Syam. Terus kemudian Damashq, kemudian Suriah, Lebanon. Itu termasuk Syam. Beberapa wilayah kecil dari Turki itu sudah termasuk wilayah Syam. Wilayah kota yang kemudian diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau Nabi Musa meminta doa supaya dikuburkan di tempat yang disucikan oleh Allah, maka itu juga menjadi alasan bagi kita bahwasanya kita boleh untuk kemudian berdoa dengan semacam itu. Karena memilih tempat untuk dikuburkan itu diperbolehkan. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun sama. Umar bin Khattab itu dalam satu riwayatnya Malik dalam kitab Muwatta disebutkan, Umar bin Khattab itu berdoanya begini, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, aku minta kepadamu mati syahid. Aku meminta kepadamu mati syahid. Dan aku meminta kepadamu matinya di kota Nabi. Ini kalau kita renungi permintaan dari Umar bin Khattab ini agak sedikit pelik. Pertama minta syahid. Padahal di kota Madinah tidak ada jihad pada saat itu. Karena kota Madinah menjadi kota yang paling aman pada saat itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Karena kuatnya Islam menjadikan Madinah itu justru menjadi kota yang paling aman. Lalu beliau meminta yang kedua, yaitu adalah meminta supaya matinya mati syahid tapi di kota nabinya. Sempat ada orang yang berkomentar, seorang sahabat itu berkomentar kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, kalau engkau ingin minta mati syahid, ya jangan di kota Nabi, jangan di Madinah, karena Madinah tidak ada peperangan, tidak ada jihad. Kalau pengen mati syahid di sana, di perbatasan Syam, di wilayah-wilayah peperangan jihad antara kaum muslimin dengan Persia dan Romawi, gitu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap beliau berdoa dengan doa itu dan yakin dengan doa yang beliau panjatkan. Maka kemudian beliau tetap berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabika. Maka Allah yang bekerja mengabulkan doa itu. Matinya, wafatnya Umar bin Khattab, wafat mati syahid karena ditusuk sama salah satu penyusup dari Persia yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka dia menikam Umar bin Khattab pada peristiwa salat subuhnya.
meninggallah itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa hari setelah itu, dan beliau dikuburkan di kota Madinah bersama dengan dua sahabat yang paling beliau cintai, Rasulullah dan Abu Bakar. Berarti dari riwayatnya Musa dalam riwayat Bukhari, riwayatnya Umar dalam riwayat Imam Malik, di situ kita akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan dan faedah. Bolehnya bagi kita meminta untuk dikubur, meminta untuk dimatikan di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Minta kepada Allah, doa kepada Allah, itu diperbolehkan. Sebagaimana ketika kita tahu orang yang meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat dari kota Madinah, mintalah kepada Allah, ya Allah wafatkanlah aku di kota Madinah. Karena permintaan itu bukan permintaan yang dilarang, dan bukan permintaan yang sifatnya memberatkan diri. Enggak. Itu bukan permintaan yang sifatnya melampaui batas. Tidak. Ustadz kan pernah cerita, doa yang melampaui batas tidak boleh. Betul. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Salah satu yang melampaui batas yang tidak disukai oleh Allah itu dalam doa. Contohnya apa? Minta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu yang melampaui batas. Ya Allah jadikan aku bisa terbang. Ya Allah jadikan aku bisa sampai ke Mount Everest dalam satu langkah. Tidak bisa. Itu melampaui batas dalam berdoa. Tapi kalau minta supaya kita diwafatkan di kota Mekah, kita diwafatkan di kota Madinah, boleh. Sebagaimana itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita harus ingat, salah satu di antara hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha fa inni asfa'u lakum yaumal qiyamah. Rasulullah itu memberikan penghargaan. Rasulullah itu memberikan reward, memberikan sebuah kabar gembira pula. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Dikuburkanlah di kota Madinah. Karena akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian kalau kalian itu meninggal di kota Madinah. Masya Allah. Dan salah satu spot favorit kita untuk meninggal itu kalau bisa dikuburkan di Baqi sebenarnya. Masya Allah. Kenapa? Karena sebagian besar dari penghuni Baqi itu para sahabat. Makanya Baqi menjadi salah satu kuburan paling besar di dunia hari ini. Dan akhirnya dibatasin. Kalau tidak semua orang itu ingin dikuburkan di Baqi. Makanya pemerintah Saudi kalau tidak salah menetapkan 500.000 rial kalau ingin dikuburkan di Baqi. Untuk membatasi peminat yang membludak karena ingin sekali dikuburkan di Baqi. Kenapa? Bertetangga dengan para sahabat di dalam alam barzah. Ketika dikuburkan dekat-dekat dengan mereka. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, berarti diperbolehkan bagi kita untuk kemudian kita itu, diperbolehkan bagi kita untuk kemudian memilih di tempat mana kita untuk dikuburkan, boleh. Ya, kita berdoa, ya Allah wafatkanlah saya di kota Mekah. Minta kepada Allah. Yakin kepada apa yang kita minta. Kalau minta itu muqinun bil ijabah. Kalau kita meminta itu muqinuna bil ijabah. Kalau kita minta berdoa mengetuk pintu langit, ada syarat yang harus kita pahami. Muqinuna bil ijabah. Yakin itu akan diijabah oleh Allah. Jangan berdoa, ya Allah matikan saya di kota Madinah. Ya kalau engkau berkehendak. Kalau enggak berkehendak enggak apa-apa ya Allah. Jangan begitu. Yakin berkehendak kita minta kepada Allah. Maka kalau kita sudah berdoa sebanyak-banyaknya, kalau ternyata kita pun tidak dimatikan di kota Madinah, minimal kita mendapatkan pahala dari doa yang kita minta kepada Allah. Bukankah doa kalau tidak dikabulkan oleh Allah kontan di dunia, Allah kabulkan untuk menjadi pahala untuk kita di akhirat? Tidak ada ruginya meminta dimatikan di mana, itu tidak ada ruginya kalau minta. Makanya mulai nanti kita mulai minta kepada Allah, saya ingin dimatikan di kota Madinah. Ya Allah, wafatkanlah saya di kota Madinah, ya Allah. Makanya kalau kemudian kita umrah, sekali-kali. Kalau sudah umrah nanti dibuka. Kalau kita mau berpisah, salaman sama keluarga kita, nanti kita ngomongnya begini. Doakan saya mati di kota Madinah ya, gitu. Nah, itu tentunya menunjukkan keutamaan karena orang yang meninggal di kota Madinah itu mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha." Barang siapa orang yang mampu untuk meninggal dunia di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Karena sesungguhnya akulah yang akan memberikan syafaat langsung kepada orang-orang yang diwafatkan di kota Madinah.
Nah, itulah pembahasan kita. Jadi 2 pembahasan pada kesempatan hari ini saya cukupkan, yaitu adalah gimana kita mengetahui kuburan itu merupakan persinggahan pertama yang sejatinya akan ditemui oleh setiap manusia. Bisa jadi kita tidak berjodoh sama fulan, tidak berjodoh sama fulanah. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Siti ataupun kita tidak berjodoh dengan Mahmud. Tapi yang pasti kita akan berjodoh dengan kematian. Dan tempat pertama yang kita singgahi, yang sejatinya menjadi persinggahan, yaitu adalah bernama kuburan. Maka ingatlah perkataan Rasulullah, barang siapa yang selamat pada terminal yang pertama, maka urusannya setelah itu akan menjadi lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat pada halte yang pertama, pada persinggahan yang pertama, maka urusannya setelah itu akan menjadi sulit dan menjadi sukar. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya dalam urusan kita untuk memperhatikan urusan kuburan, yang sejatinya kuburan itu memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Cara mengistirahatkan hati, banyak melihat kuburan, banyak ziarah kepada kuburan. Karena kuburan itu akan menjadikan kita ingat kepada akhirat kita dan menjadikan kita zuhud dalam urusan di dunia kita. Dan kemudian kita mengetahui pula, disunahkan bagi kita pula dalam kehidupan ini, supaya kita diperbolehkan untuk berdoa, memilih tempat, memilih lokasi kita dimatikan oleh Allah. Dan tidak ada lokasi yang paling indah untuk diwafatkan dan dikuburkan kita, kecuali adalah di Mekah, Madinah, kemudian Syam. Nah, itulah yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf kepada seluruh pemirsa pada kesempatan hari ini, kepada Majelis Taklim Al-Awabin juga pada kesempatan hari ini, karena saya ada udzur syar'i. Mungkin saya tidak membuka pertanyaan dan tanya jawab. Tidak membuka tanya jawab sebagaimana biasanya. Karena qadarullah, saya ada rapat yang harus saya lakukan bersama dengan para ustadz yang lainnya. Mohon maaf kiranya pada kesempatan hari ini belum membuka kesempatan tanya jawab. Mungkin bisa direkap nanti, lalu kita gabungkan pada tanya jawab pada kesempatan kita bulan berikutnya. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai, semoga Allah memberkahi kita pada perkara yang Allah ridhai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf untuk kesempatan hari ini kita tutup sampai hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.